Bab 19, lagi-lagi bertemu Fatan. Alina kembali ke rumahnya. Ia pun berbaring di atas kasurnya kemudian menarik selimut dan menutupi tubuh mungilnya itu. Fatan sangat ingin membelai rambut Alina dengan lembut, tapi ia khawatir penulis itu akan marah padanya. "Alina, kamu ke rumahku aja ya, di sana kan ada mama yang bisa jagain kamu," bujuk Fatan. "Lalu kenapa jika memang ada mamamu di rumahmu? Itu bukan urusanku," benak Alina. Alina menatap kedua mata Fatan dan di saat yang sama muncullah Lisa dari gerombolan anggota Street Motorcycle. Lisa segera menuju pada Alina yang berada di atas kasur. Lisa mengelus-elus rambut Alina dengan tatapan sedih, kemudian memegang tangannya dengan khawatir. "Kenapa? Alina, kenapa?" tanya Lisa panik. Fatan hendak menjawab tapi Alina memberi isyarat untuk diam. Karena dia yang akan menjawabnya. "Aku baik-baik saja, Lisa. Mereka semua telah membantuku. Nanti akan aku ceritakan padamu apa yang terjadi setelah mereka pergi," ucapnya. "Fatan, sekali lagi terima kasih. Sekarang Lisa sudah ada bersama denganku. Nanti aku akan meminta bantuan polisi juga. Maaf, seharusnya aku menjamu kalian karena sudah membantuku. Tapi maaf, aku sedikit takut saat ini," sambungnya. Anggota geng Street Motorcycle pun sangat paham dan tidak merasa keberatan. Mereka justru khawatir bahwa Alina akan trauma berurusan dengan geng motor. "Ya udah, kalau gitu aku sama anak-anak pergi dulu. Tapi kalau ada apa-apa kamu hubungi aku ya, Lin," ujar Fatan. Penulis cantik itu hanya mengangguk pelan dengan senyum tipis di bibirnya. Akhirnya Fatan dan yang lainnya pergi dari rumah Alina dengan perasaan yang campur aduk. Alina sedang duduk bersama Retno di kantor penertiban. Mereka berdua sedang memeriksa ulang cerita yang Alina buat untuk komik daring yang akan diluncurkan. "Oh ya, Lin, bukannya kamu mau datang ke kantor seminggu yang lalu? Tapi kenapa baru hari ini?" tanya Retno berhenti sejenak membaca cerita. Alina juga berhenti membaca cerita yang ia buat. Maaf ya, Kak Retno, harusnya aku lebih dulu bilang sama kakak. Tapi aku langsung bilang sama Pak Direktur," jawab Alina. "Aku tidak mempermasalahkan itu, Lin. Aku hanya ingin tahu apa kamu baik-baik saja dan apa yang terjadi. Aku beberapa waktu lalu ketemu geng motor dan aku mengalami cukup banyak masalah dengan salah satu dari mereka. Tapi semuanya sudah baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." "Syukurlah jika seperti itu," ujar Retno. "Iya, Kak." Lalu suasana hening sejenak, tidak ada pembicaraan untuk beberapa saat, hanya ada kandingan. Dan tidak lama kemudian Retno dengan ragu ingin mengatakan sesuatu pada Alina. Tapi setiap kali Retno melihat Alina, ia kembali terdiam dan mengurungkan niatnya. Alina menyadari hal itu lalu kembali menghentikan aktivitas membacanya. "Apa ada sesuatu yang ingin Kak Retno katakan atau sampaikan padaku?" tanya Alina. Retno tertawa canggung. "Terlihat jelas ya, Lin?" tanyanya. Alina mengangguk. "Lin, sebenarnya aku mempunyai seorang sepupu laki-laki. Hai, dia baik, ganteng, cukup tajir juga," ujar Retno lalu melihat ke arah Alina. "Terus maksud kakak?" tanya Alina datar. Beberapa waktu lalu kan dia pernah ketemu sama kamu. Ketemu aku. Kapan?" "Waktu itu, waktu kita terakhir kali rapat. Lalu, dia bilang kamu menarik dan dia mau kenalan sama kamu." Alina tersenyum lalu menatap ke arah mata Retno secara bergantian. Kemudian penulis itu memegang kedua bahu editornya itu. "Kakak, pasti sudah tahu jawabanku, bukan?" ucap Alina. Tentu saja Retno tahu apa yang Alina maksud. Retno adalah salah satu orang yang tahu riwayat kehidupan Alina dan Ethan. Semenjak itu, Alina benar-benar menutup diri dari hal yang berbau percintaan. Kemudian di saat itu terdengar suara ketukan pintu. "Retno, bisa saya masuk?" tanya Pak Direktur John.
Alina dan Retno saling tatap satu sama yang lain. Mereka segera merapikan meja yang berserakan makanan ringan milik mereka. Berdua. Setelah selesai Retno segera membukakan pintu. "Iya Pak, tentu saja. Bapak tidak perlu meminta izin," ucap Retno. "Kenapa tidak? Karena saya kan tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan," respon Pak Direktur John. Retno melihat seorang pria bersama dengan John dengan heran. Kemudian John dan pria itu masuk. Lina yang masih berada di dalam ruangan kerja Retno tersenyum melihat John dan setelahnya penulis. Cantik itu sangat terkejut melihat pria yang masuk bersama dengan John. "Fatan," ucap Alina. "Alina?" tanya Fatan. Retno dan John saling pandang satu sama lain untuk sejenak karena heran. "Kalian saling kenal?" tanya John. "Oh, iya Pak, kami kenal secara tidak disengaja," jawab Alina. Dan Fatan mengangguk setuju. "Oh bagus kalau gitu. Jadi Alina dan Retno, Fatan ini akan menjadi komikus untuk cerita komik Dering Alina. Saya sudah membaca cerita dari Alina dan kebetulan juga Fatan melamar pekerjaan sebagai komikus beberapa waktu lalu dan beberapa orang. Di antara beberapa orang itu yang menarik perhatian saya Fatan, karena ia sebelumnya juga pernah freelance sama seperti Alina Jati. Saya rasa mereka berdua akan jadi partner yang bagus," tutur John. Tidak pernah Alina duga-duga bahwa ia akan lagi-lagi bertemu dengan Fatan. Padahal Alina selalu berdoa tidak bertemu dengan Fatan lagi karena entah kenapa ada rasa takut dan was-was pada diri Alina ketika melihat dan berada di dekat Fatan. "Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik," ucap Fatan, seraya mengulurkan tangannya hendak berjabat tangan dengan Alina. Penulis itu terdiam sejenak melihat tangan Fatan kemudian melihat ke arah pria itu. Lalu pria tampan yang ada di hadapannya itu tersenyum dengan sangat menawan. Alina pun menerima jabatan tangan itu. "Baiklah Alina, semua pasti akan baik-baik saja," benar Alina. Alina sedang berdiri di depan gedung perusahaan. Ia memperhatikan setiap tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Lalu, perlahan tangan kirinya terulur dan terkena tetesan air hujan itu. Wajah polos dan tenang terpancar darinya dan terselip senyuman tipis dari bibir wanita itu yang merah. Fatan yang memperhatikannya sejak tadi pun mulai mendekatinya dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Alina. Penulis itu menyadari kehadiran Fatan dan menoleh ke arahnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Alina. "Aku mau pulang," jawab Fatan. "Bukan itu yang aku maksud," ujar Alina. "Terus apa maksud kamu? Kenapa kamu bekerja di perusahaan ini? Untuk cari uang lah." "Bayilah," ucap Alina. Kemudian Alina menatap sejenak Fatan. Setelah itu Alina tersenyum lalu berjalan di bawah derasnya hujan. Fatan mendekati Alina dengan payung yang ia bawa, lalu menongeng penulis itu dengan payungnya yang kecil. Alina menoleh ke arahnya dan menatapnya dengan wajah datar. Fatan tidak bisa menafsirkan apa yang dipikirkan oleh Alina. Lalu tiba-tiba saja Alina mengambil payung itu dan melemparkannya cukup jauh. Payung itu pun terbang terbawa angin dan menjauh bersambung.